Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus, salam jumpa pada renungan harian embun pagi hari ini. Dan mari kita dengarkan firman Tuhan yang akan menuntun kita agar melakukan sesuai dengan kehendak-Nya. Sebelumnya, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Roma 13 ayat 14. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Padiar hamuma Tuhan Yesus Kristus manut Tuhan sanga asi benumuno. Jana ulang be dioloi hamu bakomunu namar dosa, laho papuaskon hagiok nisimu." Dalam bahasa Indonesia, "Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya." Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kalau dikatakan merawat tubuh, pastilah kita mengetahui hal-hal yang bisa akan kita lakukan. Umpamanya di dalam merawat tubuh, agar lemak kita menjadi hilang, maka banyak orang melakukan olahraga, melakukan makanan diet-diet tertentu, dan melakukan terapi-terapi. Atau agar menjadi terkontrol darah tinggi, asam urat, dan lain sebagainya, itu banyak orang melakukan kegiatan-kegiatan. Di sisi lain, ada juga orang agar melihat kelihatan cantik, melakukan pergi ke tempat-tempat yang bisa memoles wajah, mempermak wajah-wajah kita agar semakin kelihatan cemerlang. Hal itu sangat baik. Namun, bagaimana menyeimbangkan agar merawat tubuh disesuaikan juga untuk menjadi merawat iman. Merawat hati, merawat iman memang begitu sulit, karena kita terkadang tidak tahu bahwa iman itu sudah di dalam ambang kritis. Dalam keadaan kita sehari-hari, kita lupa apakah iman kita sudah semakin baik atau sudah menjadi sakit. Oleh karena itu, diperlukan sensitivitas bagi kita untuk menjadi merawat hati kita. Coba kita bayangkan dan coba kita ingat-ingat, apabila ada sesuatu masalah, apakah kita langsung panik? Atau apakah kita langsung menjadi marah, emosi kita semakin tinggi? Apabila itu sudah hal yang terjadi, maka salah satu atau bagian daripada buah roh sudah menjadi kena ataupun menjadi terradiasi oleh karena sifat-sifat kemanusiaan kita. Oleh karena itu, mari kita menjadi merawat hati kita, merawat iman kita. Lakukanlah ibadah-ibadahmu yang secara rutin, bukan menjadi terputus-putus, atau bukan hanya semangat sementara, namun rawatlah dia agar menjadi imanmu itu akan semakin jadi lebih baik. Apabila emosi kita belum terkontrol, marilah mulai rawat imanmu dengan firman Tuhan, isi dengan hal-hal positif, berpikiran positif, berbicara positif, dan berhati yang positif. Kesejukan akan menjadi mulai muncul. Kita akan menjadi berpikir yang hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang negatif. Ketika kita merawat hati kita, merawat diri kita agar firman menjadi bahagian hidup kita, maka pada saat itulah kita sebenarnya menjadi orang yang bersukacita. Karena di dalam sukacita yang demikian, dalam keadaan yang demikian, kita akan melihat tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara, rawatlah hidupmu, rawatlah imanmu, dan lakukanlah interaksi yang selalu intens dengan Tuhan, dengan Tuhan Yesus yang begitu baik, selalu menyapa dan melindungi kita. Mari lakukan ibadah-ibadah yang secara berkesinambungan. Mari lakukan pujian-pujian kepada Tuhan melalui nyanyian, melalui doa yang tulus kepada Tuhan. Karena dengan demikian, hati kita mulai akan disegarkan oleh Tuhan. Pikiran kita akan dijernihkan, langkah-langkah hidup kita akan diterangi sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, biarlah firman ini menjadi kekuatan, menjadi sesuatu pendorong bagi kehidupan kita agar melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Biarlah firman Tuhan
menjadi kekuatan dan semangat baru. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, Tuhan mengingatkan kami ketika kami pandai merawat tubuh kami. Biarlah kami juga dikuatkan dan dimampukan untuk merawat iman kami, merawat kedekatan kami dengan Kristus Yesus. Tuhan Yesus yang baik, biarlah kehidupan setiap orang menjadi menyerahkan diri kepada kehendak dan keputusan Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah setiap orang yang percaya semakin mendekatkan diri kepada Kristus Yesus. Hamba berdoa apabila ada orang yang merasa galau, merasa sedih, merasa sendirian dalam kehidupannya, banyak pergumulan yang dia hadapi, biarlah tangan Tuhan yang menuntun dia, firman Tuhan menguatkan dia, sehingga mereka hidup dalam sukacita. Terima kasih Bapa, berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan sukacita bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.